Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di seri kali ini kita akan berbicara tentang seseorang yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya di antara kalian ada yang gigi gerahamnya kelak di neraka sebesar gunung Uhud. Girsatul Uhud, ya. Tentu kita bertanya-tanya, ya. Seberapa besar fisiknya kalau gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Tapi itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lainnya dikatakan bahwa antara satu pundak ke pundak yang lainnya, penduduk neraka jahanam itu 3 hari perjalanan, begitu besarnya. Para ulama mengatakan, sungguhnya Allah membuat besar seperti itu agar lebih puas lagi menyiksa mereka, orang-orang kafir yang ketika di dunia mengingkari setiap apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pernah berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat itu ada seorang sahabat bernama Rajal Anfuah. Rajal Anfuah adalah seorang sahabat yang memiliki hafalan Al-Qur'an begitu banyak, yang suatu ketika saat berkumpul bersama Rasul mengatakan, di antara kalian ada yang nanti gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Maka para sahabat ketika itu semuanya menjadi ketar-ketir, takut jangan-jangan diri mereka lah yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Dan waktu pun berjalan, satu persatu mereka yang hadir mendengar Rasul mengatakan demikian wafat. Dan mereka semua wafat dalam kondisi yang baik, menjadi seorang syuhada. Tersisa 2 orang yang pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tersebut. Dia adalah Abu Hurairah dan yang kedua adalah Rajal Anfuah. Berjalannya waktu, wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Dan di masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi penyimpangan dan juga pemurtatan besar-besaran. Bahkan ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengutus beberapa orang sahabat untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Dan di antara yang diutus, bahkan dia sebagai seorang pemimpin untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab adalah Rajal Anfuah, sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikatakan memiliki hafalan Quran yang banyak. Dia adalah Rajal Anfuah. Berangkatlah Rajal Anfuah menghadap Musailamah Al-Kadzab untuk mengingatkan akan kesesatannya, mengaku sebagai nabi palsu. Tapi ternyata Musailamah Al-Kadzab adalah laki-laki yang pandai berdiplomasi. Dia berbicara dengan Rajal Anfuah dan mengatakan, apa yang kau hendaki wahai Rajal? Engkau ingin kedudukan, engkau ingin wanita, engkau ingin apapun, aku akan memenuhinya. Ternyata iman Rajal tidak begitu kokoh, dan dia pun bergabung bersama Musailamah Al-Kadzab. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari frase kisah tentang Rajal Anfuah ini, kita bisa memiliki pandangan bahwa sesungguhnya iman itu sesuatu yang harus dipertahankan. Sehingga 5 kali dalam sehari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan ketika Ibunda Aisyah ditanya oleh seseorang, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, Rasul sering membaca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di dalam ta'ati, ketaatan kepadamu, ala dinik, dan juga kepada agamamu. Dan inilah doa yang terbaik. Di Ramadan ini, mari kita selipkan di antara sekian banyak doa-doa kita. Di antaranya adalah doa memohon diteguhkannya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.